Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan akhirat. Pada hari ini mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah menemui ketentuan Allah, menemui apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kita umat manusia, bahwasanya apapun yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah akan datang masa takwilnya, hari di mana ketentuan tersebut akan datang kepada kita. Ketika datangnya hari tersebut, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, makanya yang ada hanya penyesalan. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun di 3 ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah dari sebagian dari harta-harta yang kalian miliki, yang direzekikan oleh Allah kepada kalian sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya ajal menjemput kita. Kalau ajal sudah menjemput kita, nanti ketika kita belum menjalankan amal-amal salih, akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau ya Allah tidak memberi saya tangguh barang sebentar saja, jangan hari ini ya Allah. Saya masih kepengin ikut kajian sebenarnya di malam Jumat. Kenapa engkau tidak memanggil saya nanti saja sehabis Isya? Gampangannya seperti itu. Makanya agar supaya kita tidak menyesal di nanti ketika datangnya ajal kita, usahakan kita jangan menunda-nunda kebaikan-kebaikan. Jangan pernah merasa lemah di dalam beribadah kepada Allah. Jangan pernah kendor di dalam beribadah kepada Allah. Usahakan semangat kita harus senantiasa kita timbulkan, agar supaya tidak ada penyesalan di hari akhir kita. Karena ketika nanti sudah dipanggil oleh Allah, yang ada hanya penyesal. Kenapa dahulu ya saya tidak beribadah secara rutin? Kenapa dahulu saya tidak menginfakkan harta kita? Kenapa dahulu saya eman-eman
dengan harta-harta yang dimilikinya. Nanti isinya hanya itu penyesalan. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian tentang mengenal neraka. Kita akan melihat model-model siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka. Sebenarnya Allah Maha sayang kepada kita umat manusia. Kita sudah dijelaskan oleh Allah ibarat mungkin di dunia panjenengan suatu saat terpaksa harus mengungsi, harus menyeberang misalnya Sungai Serayu yang demikian panjang dan lebar. Sementara jembatan yang ada adalah jembatan gantung yang sangat tipis dan tajam. Panjenengan sebenarnya sudah diberi ilmu oleh Allah bagaimana caranya agar bisa selamat. Padahal kita tahu ya kalau di Serayu itu masih berupa air, walaupun banter tapi air. Tapi kalau di neraka bis banter wujudnya apa? Wujudnya api, sehingga tidak mungkin untuk bisa selamat. Kalau di dunia mungkin masih bisa selamat. Ya, dengan adanya arus air kita bisa berenang. Kalau di akhirat, di neraka itu tidak mungkin bisa selamat. Kita diberi bekal oleh Allah untuk bisa selamat, untuk bisa meniti jembatan yang ada di atas neraka agar kita tidak tergelincir ke dalamnya. Seperti sudah kita fahami pada kajian-kajian yang lalu, bagaimana panasnya api neraka, bagaimana neraka itu bertingkat-tingkat, bagaimana neraka itu mempunyai pintu-pintu, mempunyai penjaga-penjaga yang sangat keras. Ini semuanya diperlihatkan kepada kita, diperlihatkan hari ini, agar supaya kita berusaha sedemikian rupa jangan sampai kita tergelincir dalamnya. Kenapa demikian? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika khatman maqdiyan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya." Allah berfirman tentang neraka ini. Sungguh ya, semuanya dari kalian umat manusia tidaklah ada yang dikecualikan kecuali mendatangi neraka. Akan ditampakkan kepada kita semuanya umat manusia neraka, diperlihatkan dengan jelas. Karena apa? Kana 'ala rabbika khatman maqdiya, karena merupakan sebuah ketentuan dari Tuhanmu yang sudah ditentukan dari awal. Kita umat manusia semuanya akan mendatangi neraka, melihat dengan jelas, melihat kengerian-kengerian yang ada di dalamnya. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang bisa selamat. Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya, dan kami tinggalkan orang-orang yang dijalim di dalamnya dengan keadaan berlutut. Ini gambaran yang sangat jelas sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kita semuanya akan mendatangi neraka, bahwasanya kita hanya bisa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita mengikuti petunjuk. Seperti analogi yang saya sampaikan tadi, ketika kita diperintah ya dengan terpaksa harus menyeberangi Sungai Serayu yang sedemikian tinggi, sementara jembatannya hanya sebatas papan, jembatan gantung cara kita mestinya sudah bersiap-siap padahal ya panjenengan menyeberanginya misalnya dalam waktu malam
malam yang tidak ada bulan, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Itu seperti itu. Ketika kita beribadah di dunia, apa yang harus panjenengan bawa? Yang pertama, tahu keadaan jembatannya tersebut, ya otomatis harus membawa senter, harus membawa alat-alat penerang, harus membawa misalnya rompi agar supaya ketika jatuh ke dalam sungai tersebut panjenengan bisa tidak tenggelam. Ini bekal-bekal yang harus dibawa ketika kita menghadapi keadaan di dunia. Begitu juga dengan keadaan di akhirat nanti. Allah sudah memberikan bekal kepada kita agar supaya kita selamat dari neraka. Bagaimana caranya? Sudah. Agar supaya kita selamat untuk meniti sirat sudah diberikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang tidak selamat, itu berarti dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Tahu yang mau dijalani adalah tempat yang gelap. Ora gelem gawa baterai, tidak mau membawa senter, ya otomatis dia tidak akan bisa berjalan. Ini padahal itu semuanya akan kita hadapi bersama-sama. Ya rahimakumullah, neraka adalah sebuah tempat yang sungguh sangat mengerikan. Di dalam Al-Quran dan hadis Allah menggambarkan dengan sangat-sangat jelas. Sebuah contoh dalam sebuah hadis yang panjang, ketika Rasulullah bermimpi, ya, disebutkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kunjungannya ke neraka. Ketika Rasulullah mengatakan kunjungannya, berarti memang diperlihatkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang panjang, kami bacakan terjemahannya. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya. Dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan kayu. Setiap kembali ia akan membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah menyatakan begini keadaan orang-orang yang sewaktu di dunia adalah sebagai pemakan harta riba, akan berenang di sungai darah, ya akan dilempari batu yang akan menyumbat mulutnya. Ketika berenang sampai di pinggir dibandem maning karawatu, disumpeli mulutnya, lalu berenang ke sebelah lagi, dari sebelah sana juga ada yang melempari orang tersebut, sehingga keadaannya seperti itu terus menerus. Ini contoh, ya, kasus dosa-dosa yang dilakukan oleh makan riba akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jal. Masing-masing dosa yang kita lakukan azabnya tersendiri sesuai dengan kondisi. Diriwayatkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, bahwasanya orang-orang kaum ibu yang tidak mau menyusui anaknya, kan karena orang-orang sekarang, ibu-ibu sekarang ini banyak mereka yang tidak mau menyusukan anaknya, ya, alasannya
sudah barang tentu alasan duniawi ya. Padahal Allah memerintahkan kaum ibu untuk menyusukan anak-anaknya 2 tahun penuh. Akan tapi ibu-ibu sekarang banyak yang sangat membangkang perintah Allah. Di neraka nanti mereka akan dicabik-cabik oleh ular-ular. Banyak sekali contoh-contoh yang disampaikan oleh Allah terkait dosa-dosa yang kita lakukan. Secara umum Allah sudah menggambarkan kepada kita secara umum apa saja yang akan didapati oleh penghuni neraka. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ghasiyah, Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, la yasminu wala yughni min ju'. Gitu. Tidaklah mereka diberi makanan kecuali pohon yang berduri. Pohon berduri itu tidak memberikan dia kenyang, ya, tetap lapar saja. Akan tapi ketika dimakan, namanya juga pohon berduri. Ya, bagaimana dia bisa memakannya? Akan tetapi karena saking laparnya tetap saja dimakan. Itu setiap hari. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna syajaratuz zaqum ta'amul asim kal mughli yaghli fil butun ka ghalyil khamim. Di antara makanan penghuni surga adalah makanan yang berasal dari pohon zakum. Disebutkan oleh Allah, panjenengan bisa membacanya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya dalam ayat surat As-Saffat Allah berfirman tentang pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, sebuah pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Talmuha ka'annahu ru'usyus syayatin. Ya. Apanya? Talmuha, mayangnya, kelopak buahnya itu seperti kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sungguh mereka akan memakan daripadanya dan akan memenuhi perutnya dengan pohon zakum tersebut. Ini diantara makanan penduduk neraka. Itu semuanya digambarkan oleh Allah dengan sangat jelas dan kita akan melihatnya. Kita akan melihat dengan jelas bagaimana model-model siksaan di dalam neraka. Selagi kita meniti sirat, kita semuanya diperlihatkan, sehingga bagaimana panjenengan nanti akan merasakan bagaimana sangat ketakutan yang amat sangat. Melaku bae wis angel, peteng dedet, di kanan kiri ada pengait-pengait. Di bawahnya panjenengan bisa melihat dengan jelas model-model siksaan di neraka. Bagaimana Allah memberi makan penghuni neraka. Itu semuanya kita lihat dengan jelas. Kalau kita tidak persiapkan hari ini, kita tidak mungkin bisa selamat. Rasulullah bersabda, andai setetes getah pohon zakum itu turun ke bumi, maka akan merusak semua kehidupan penduduk bumi. Ya, setetes getahnya diturunkan ke bumi, semuanya rusak. Bumi ini rusak. Bagaimana itu menjadi makanan bagi penduduk neraka? Dan juga disebutkan dalam surat Al-Muzammil, wa ta'aman dzul ghussatin wa 'adaban alima. Dan makanan yang menyumbat tenggorokan dan siksa yang pedih. Di antara sifat-sifat makanan yang ada di dalam neraka adalah makanan tersebut apa ya? Cara bahasa kita seret apa ya? Nyangkol nang tenggorokan.
Ya tidak bisa. Akan tetapi itu semuanya dimakan, tetap dimakan. Karena mereka merasakan lapar yang sangat luar biasa. Butuh akan makanan. Ya. Walaupun mereka tahu bahwa itu akan merusak makanan tersebut, rasanya atau sifatnya adalah sangat mengerikan, penduduk neraka tetap saja memakannya. Karena di samping pengetahuan akan ketidakenakannya, penduduk neraka juga merasakan kelaparan yang amat sangat. Makanya serba susah, serba susah penduduk neraka ini. Naudzubillah. Orang madang kencot, madang segane bosok cara kita di dunia ya, orang madang kencot, madang segane mandan mambu dipangan malah lara weteng. Itu seperti itu. Dan ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Ya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naran. Sesungguhnya mereka makan ke dalam perut-perut mereka adalah nar, api. Fasayaslawna sa'iran, dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka syair. Pada intinya ketika kita memakan harta-harta yang tidak halal, sejatinya yang kita makan ke dalam perut kita adalah api. Mulane ngapa? Ya. Buat apa kita makan harta-harta yang tidak halal? Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, sering kami baca, innal ladzina yaktumunal kitab ya wa yastaruna bihi samanan qalilan. Orang-orang yang menyembunyikan kitab, ini bercerita tentang orang Yahudi dan Nasara yang menyembunyikan kitab, dan mereka menjual kitab tersebut dengan harta yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidaklah mereka makan dalam perut mereka kecuali api. Begitu juga berlaku bagi kita, bagi orang-orang yang menjual agama ini. Harta mereka, apa yang mereka makan sejatinya adalah api. Orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, ya bukan hanya Yahudi dan Nasara, termasuk kita kaum muslimin. Kalau ada orang-orang yang menjual agama Allah, ya, membenarkan sesuatu yang yang diharamkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran misalnya, dengan harapan dia memperoleh sesuatu timbangan balasan materi, itu semuanya masuk dalam kategori menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidaklah mereka makan, yang mereka makan di dalam perut mereka semuanya adalah neraka. Begitu juga ketika kita zalim mendapatkan harta orang lain dengan cara-cara yang zalim, tidaklah kita memakan kecuali makan bamba. Paham gak? Itu makanya ketika kita semakin tahu, ya kita buat apa ketika harus memakan harta-harta yang tidak halal. Ya, di antara minuman ahli neraka adalah al-khamim. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya kita semua manusia terutama orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan akan mendapatkan dahaga yang luar biasa. Ya, karena berada di padang mahsyar satu hari tapi ukurannya 50.000 tahun. Panjenengan umurnya pira?
Kira-kira minta jatah berapa? Itu Bapak Khairuddin yang meninggal hari ini jatahnya hanya berapa? 67 ya panjenengan ya kira-kira rolas telulas nggih umur. Ya kira-kira segitu. Itu. Tapi nanti di padang mahsyar saja satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Itu masih di padang mahsyar. Tidak mendapatkan air, tidak ada naungan. Ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah tahu di padang mahsyar ada namanya Haud Rasulullah, ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semuanya dari manusia, orang Islam, bahkan orang Islam tidak semuanya diizinkan. Yang diizinkan adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Apalagi orang-orang kafir babar blas, ya. Setelah dilanda kehausan yang sangat, ya, mereka akan merasa sangat kehausan sehingga mereka butuh untuk minum. Digambarkan oleh Allah tabarak wa taala ya, kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah orang-orang yang mendapat nikmat Allah, ini sebelum ayat sebelumnya, seperti orang-orang yang mereka kekal di dalam neraka, mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, ya, air yang mendidih pada titik didih yang paling tinggi. Ya kalau dihitung derajat, kalau kita minum air itu 100 derajat, segitu panasnya. Akan tapi ini berbeda kalau air yang diberikan kepada penduduk neraka. Ya. Begitu minum langsung gelodok. Ya kita saja anggar minum banyu panas nggih. Ilate babak itu baru 100 derajat. Kalau di neraka bisa sampai 1000 derajat. Itu bahkan lebih. Ya, di antara minuman penghuni neraka adalah ada yang bernama gislin, ada yang bernama ghasaq. Ini disebutkan dalam ayat-ayat Allah. Ya, itu semuanya adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Ya, ada yang berupa nanah, darah, kotoran bercampur jadi satu, membune luar biasa. Wis panas, ya, berbau, berupa campuran semuanya, ana nanah, ana nun sewu tai, ya, daki dan sebagainya, campuran daripada kotoran-kotoran penghuni neraka. Itu yang menjadi minuman penghuni neraka. Makanya ketika orang-orang yang beriman baca ayat-ayat tentang azab Allah, sungguh semestinya kita merasa sangat takut. Kita berusaha untuk benar-benar terbebas dari neraka. Begitu dahsyatnya setelah disiksa demikian rupa, diberi makan yang tidak mengenakan, minumannya juga seperti itu. Bahkan di ayat yang lain, ya, di antara minuman penghuni neraka adalah ada minuman yang berupa timah yang mendidih, godogan timah, ya, kolak tapi kolak timah. Nika. Lalu di antara siksa yang lain, para ahli neraka diberi pakaian oleh Allah, akan tetapi disebutkan dalam surat Ibrahim Allah berfirman, sarabiluhum min qatiranin fataghshawu wujuhahumun nar.
pakaian mereka dari apa itu? Kotiron. Ya, kotiron itu cairan aspal. Aspal, tembe, godong. Itu seperti itu. Pakaiannya seperti itu yang apa namanya? Membungkus orang kafir. Kemarin disebutkan kulitnya apa namanya? Penghuni neraka itu tebal sekali. Ya, ketika ditempeli dengan pakaian dari aspal yang mendidih, otomatis panasnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ada dua golongan. Mereka saling bertengkar terhadap Tuhan mereka. Falladzina kafaru kuttingat lahum siyabum min nar. Orang-orang yang kafir akan dipotongkan bagi mereka. Ya, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ketika penduduk surga diberi pakaian dari sutra, diberi perhiasan emas dan perak, diberi segala sesuatu yang tidak terlintas kenikmatan, sementara pakaian penghuni surga ya ada yang dari aspal, ada yang dari api dan lain-lain, ya sesuai dengan ketentuan Allah tabarak wa ta'ala. Di antara bentuk siksaan fisik, surat An-Nisa Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadikhat juluduhum, setiap kali kulit mereka terkelupas. Ya, karena apa? Disetrika oleh Allah, dibakar oleh Allah. Ya tadi diberi pakaian tapi pakaian aspal, otomatis kulitnya semua mengelupas. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadukul azab, supaya mereka merasakan azab yang terus menerus. La yamutu fiha wala yakhya, mereka tidak mati dan tidak hidup karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah. Ketika diputuskan penghuni neraka, sudah diputuskan penghuni neraka juga sudah diputuskan, kematian dimatikan oleh Allah sehingga tidak akan ada kematian lagi sesudah itu. Penduduk surga kekal di dalam surga, penduduk neraka kekal di dalam neraka, illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak yang lain. Ada di antara penghuni-penghuni neraka yang nantinya akan dientas oleh Allah menjadi penghuni surga. Di antara penghuni neraka yang dientas oleh Allah ada yang dikenal dengan istilah jahannamiyun, ya, mantan penghuni neraka jahanam. Ketika dientas oleh Allah, mereka sudah geseng tentang dadi arem, ya, dibalang oleh Allah di sungai kehidupan yang ada di dalam surga. Mereka tumbuh bagaikan benih gitu. Mereka adalah penghuni surga kloter terakhir itu. Gambarannya seperti itu, ya. Kulit mereka tebalnya sejauh perjalanan 3 hari dengan kendaraan yang cepat. Karena Bandung, kulit tok tebalnya seperti itu. Setiap kali kulitnya mengelupas oleh Allah diganti dengan kulit yang lain, disiksa lagi, begitu seterusnya. Setiap mereka meminta minum, diberi minum dengan air yang panas, dengan air yang bercampur dengan kotoran para penghuni neraka. Mereka tetap meminta minum, ya, karena situasi yang sangat mencengangkan. Innallaha kana azizan hakiman.
Ingatlah bahwa Allah itu aziz, maha perkasa, tapi juga maha bijaksana. Allah tidak menghukum dengan sembarangan. Maha bijaksana. Ketika orang beramal baik diberi balasan yang berlipat-lipat. Begitu juga dengan balasan keburukan. Fa'lamu annallaha syadidul adab. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat keras. Siksa Allah itu sangat keras. Di samping Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Pengampun lagi Maha Penyayang. Siksanya sangat keras. Makanya kita harus senantiasa ingat. Makanya kita sebagai kaum muslimin semestinya berusaha untuk memahami model-model atau neraka seperti apa. Bagaimana Allah menyiksa hamba-hambanya yang kafir, agar supaya kita punya motivasi. Ketika kita sudah diberi keimanan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sampai hilang keimanan. Kita harus istiqomah di dalam jalan Allah, sehingga kita benar-benar selamat ya dari api neraka. Ya. Di samping siksaan fisik, mereka juga di dalam neraka senantiasa mereka bertengkar dengan para penghuni neraka. Di antaranya firman Allah Tabarak wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ittabarra alladhina tubingu minal ladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti di dunia tabarru, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan terputuslah hubungan mereka di neraka. Pengikut dan yang diikuti mereka akan berlepas diri, berbeda dengan di surga. Kita akan mengikuti orang yang kita ikuti. Ketika yang kita ikuti apa? Bener. Anggar sing diikuti ora bener ya mlebune itu seperti itu. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pemahaman para sahabat, melalui pemahaman para ulama salafus salih. Itu yang harus kita pegang. Akan tapi ketika kita mengikuti manusia yang menyesatkan, itu akan keadaannya seperti ini. Mereka akan berlepas diri. Orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Mereka melihat azab dan terputuslah hubungan mereka. Wa qala alladziina taba'u, dan orang-orang pengikutnya mereka berkata, "Lau anna lana karratan," sekiranya bagi kami ada kesempatan untuk kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka waktu di dunia, khasaratin alaihim, sebagai penyesalan bagi mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ini yang akan terjadi ya. Ketika kita mengikuti orang-orang yang menyesatkan di dunia, nanti orang-orang yang menyesatkan tersebut tidak punya tanggung jawab sama sekali di dunia, di akhirat. Akan terlepas, akan terputus hubungan. Dan para penghuni neraka, pengikut-pengikutnya, mereka akan berkata demikian, kalau sekiranya saya bisa hidup lagi di dunia, ngedap aku melukai. Gampangnya seperti itu. Ini makanya kita harus benar-benar teliti ya. Jangan ya kita
di dunia ini luar biasa ya. Kelompok-kelompok yang sesat, yang jauh dari agama, ternyata anggotanya luar biasa banyak. Gimana betul? Itu ketika sebuah komunitas berkumpul dalam sebuah keburukan, geng-geng itu gampang banget merekrut anggota. Gimana betul? Itu. Ini gambarannya nanti di Yaumul Qiyamah seperti itu. Ya. Di dunia teman, nanti di akhirat akan saling saling melaknat, saling berlepas diri. Begitu juga perkumpulan-perkumpulan yang lain. Dalam permasalahan apa saja, ketika itu menjadikan mereka terlempar ke neraka, nanti mereka akan saling melaknat, saling berlepas diri. Digambarkan oleh Allah secara jelas dalam surat Al-Baqarah 166 dan 167. Makanya ketika di dunia kita harus benar-benar mempunyai akidah yang lurus, mempunyai keimanan yang benar, senantiasa berdoa kepada Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak, dan tunjukkanlah agar supaya saya bisa mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah yang batil adalah batil agar kita bisa menghindari dari hal-hal tersebut. Karena banyak perbandingannya 1:72. Ada 73 ulama yang ngaku ulama, ahli agama. Sing bener mong hiji, yang lain menghuni neraka. Makanya kita harus pintar memilih dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan tulus agar supaya kita diberi filter. Kita mendapat ajaran apapun juga, ketika itu tidak sesuai, insya Allah Allah akan memberi petunjuk kalau panjenengan dekat dengan Allah. Tapi kalau panjenengan sombong, tidak dekat dengan Allah, akan mudah untuk tergelincir, karena dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibiarkan tenggelam dalam kesesatan, dibiarkan. Tapi ketika kita ikhlas dalam apapun juga, beribadah, dalam mencari ilmu, insya Allah akan mendapatkan yang diridhoi Allah. Bila ada kajian apapun juga yang tidak masuk di hati, ini ada kerenteg, ya, kok kayak ini, misalnya seperti itu ada. Tetap kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita ikhlas dan senantiasa mohon kepada Allah. Dalam yang lain saling melaknatnya, tadi saling berlepas diri, saya singkat. Allah berfirman, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qabl. Ini surat Al-A'raf. Kebetulan kemarin kita sudah bahas ini ya Pak, kalau nggak salah di bulan Ramadan kita bahas panjang lebar terkait hal ini ya. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Setelah diputuskan segala macam perkara, dikatakan kepada orang-orang kafir, ya, udkhulu fi ummamin, masuklah kalian ke dalam neraka, fi ummamin qad khalat min qablikum, kepada umat-umat yang sudah masuk duluan. Sebagaimana surga, begitu juga neraka. Ada tingkatan-tingkatannya, penghuni-penghuninya. Siapa yang masuk surga terlebih dahulu, siapa yang masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Antara pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin dan pengikut yang masuk surga dan masuk neraka lebih dahulu. Paham nggih? Ya. Yang masuk surga paling pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai pemimpinnya umat manusia. Begitu seterusnya orang-orang yang tingkatannya. Begitu yang masuk di neraka adalah pemimpin-pemimpinnya terlebih dahulu. Orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, orang-orang yang menyeru kepada kekafiran, orang-orang yang menyeru kepada perbuatan bid'ah.
kesyirikan, perdukunan, kemaksiatan dan sebagainya. Mereka semuanya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, nembe pengikute burine. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Minal jin wal ins, dari golongan jin dan manusia, finnar, ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, ketika masuk golongan tersebut ke dalamnya, mereka mengetahui, oh kai sing marai nyong ya kon begini waktu di dunia, kai sing tek pundi nang dunia, ujarku kota wong bener kok. Ternyata mlebu neraka lebih disit. Sehingga apa? Langanat ukhtaha, mereka melaknat. Hatta idza daraku fiha jami'an, ketika sampai dikumpulkan semuanya, qalat ukhrahum liulahum, para pengikut berkata kepada pemimpin-pemimpinnya, orang yang masuk belakangan, kepada penghuni neraka yang masuk duluan, ya, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ini mereka inilah yang menyesatkan kami sewaktu di dunia, maka berilah mereka ya Allah siksa 2 kali lipat daripada neraka. Ini pengikutnya begitu masuk meminta kepada Allah, kepada pemimpin-pemimpinnya, agar supaya siksaannya dilipat gandakan. Itu. Karena dunia tuh ya orang pemimpin teka ya dipuji-puji, gini betul. Ya. Tersedia. Tapi ketika dia di neraka, sudah berkumpul di neraka, dilaknat, saling melaknat. Qal, dikatakan kepada mereka, likullin di'fun walakin la ta'lamun. Setiap golongan ada lipat ganda dari siksa tersebut, akan tapi kamu tidak mengetahui. Wa qalat ulahum li ukhrahum, maka yang pemimpin tadi, ya orang-orang yang masuk pertama ke dalam neraka, berkata kepada pengikut-pengikutnya, fama kana lakum alaina min fadlin, kamu tidak punya kelebihan, ya, mempunyai keunggulan dari kami. Fadukul azaba bima kuntum taksibun, maka rasakanlah azab dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Itu karena sudah diadil oleh Allah Tajawajal. Ya, Allah menempatkan para penghulu kekafiran, para pemimpin kekafiran, para pemimpin kesyirikan, orang-orang menyesatkan manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya akan dijerumuskan ke dalam neraka terlebih dahulu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, ya, ditendang, digiring orang-orang yang kafir ke dalam neraka berbondong-bondong, artinya berkelompok-berkelompok. Orang-orang yang semakin besar kekafirannya, mereka disiksa terlebih dahulu. Di antara bentuk pertengkaran di dalam neraka adalah pertengkaran orang-orang yang zalim dengan syaitan. Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'an, dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar, ya, berkumpul menghadap Allah. Faqala adh-dhu'afa'u lilladzina istakbaru, orang-orang yang du'afa itu orang-orang yang ya recehan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang menjadi pengikut, kepada orang-orang yang sombong, menyombongkan dirinya. Inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya aku pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min ghadabillah, maka punyalah kamu kekuasaan agar supaya kamu menghindarkan
kami pengikut kamu dari azab Allah min syai'in, sedikit dari azab Allah. Ini hampir semakna dengan ayat yang sebelumnya. Ketika di padang mahsyar, ya, para pengikut ini meminta kepada yang diikuti pemimpinnya agar supaya meringankan azab Allah kepada orang-orang yang diikuti. Apa jawaban para pemimpin? Pemimpin kafir maksudnya. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka berkata, sekiranya Allah memberiku petunjuk, tentu aku akan memberi petunjuk. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Pada baik, sama saja bagi kita, ya. Kita mau mengeluh atau mau sabar. Pada baik, enggak berfaedah. Malana mim makhis. Kita tidak punya tempat untuk berlari. Kita hanya bisa menghadapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Baqala syaitanu lamma qudiyal amr. Lalu syaitan berkata sesudah diputuskan perkara, innallaha wa'adakum wa'danal haq. Ya, wa'dal haq. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum wa akhlaftukum. Sedangkan aku, kata syaitan, aku menjanjikan kepada kalian janji, tetapi aku tidak memenuhi janji atau mengingkari janji. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan tidaklah aku mempunyai kekuasaan atas kalian illa an da'atukum fastajabtum li, kecuali aku dahulu di dunia aku menyeru kepada kalian, kamu membalas seruan kamu. Ini syaitan. Ya. Ketika sudah diputuskan segala macam perkara, syaitan berkata kepada orang-orang pengikutnya seperti itu. Dahulu saya tidak saya hanya menyuruh kalian untuk begini, salai dewek ke gelem, cara bahasa kitanya, ya. Fala talumuni, kamu jangan mencela saya, ya. Falumu anfusakum, maka celalah diri kamu sendiri. Wong syaitan, wong dukun ke. Dukun karo sing maring dukun, ya, pinter ndi? sing bodoh mok sing maring dukun nggih. Uduf dukune sing pinter tapi sing maring mulai dukun sing bodoh. Janjane itu seperti itu, ya. Sudah tahu bahwasanya kekuasaan dukun itu akeh ngelombone, di antara 100 sing bener siji. Itu dukun. Akan tetapi sing diemut-emut sing bener nebak, misalnya siji bener tapi sing 99 salah, tetep bae kowe diarani dukun sakti jer. Itu berarti sing bodoh sing maring ngene dukun. Nambani wong, ya, di antara sekian orang ditambani padahal tongane pada bae, wujude pada bae duwe banyu putih tok. Ya, di antara 100 orang sing mari mung siji, tapi ya dindel. itu. Makanya setan di akhirat nanti berkata demikian, fala talumuni falumu anfusakum. Ya. Celalah diri kalian, jangan mencela saya. Kamu sing goblok, cara bahasa kitanya. Kamu sing bodone pol. Gelem bae manut nyong nyong lombok, gampangane seperti itu setan. Ma'ana bimusrihikum, tidaklah aku dapat menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrihiyya, ya, kamu juga tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni, aku mengingkari bahwa kamu dulu itu menyembahku. Kan wong dilomboni gelem, ya, kon nyembah patung gelem, kon nyajeni gelem, kon segala macam gelem. Padahal itu semuanya adalah akal-akalan syaitan.
Ya, di akhir ayat Allah berfirman, innadz zalimina lahum adzabun alim. Bagi orang zalim, bagi mereka azab-azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara bentuk-bentuk atau model-model siksaan dari Allah. Di samping siksaan fisik, ya, mereka juga mendapatkan siksaan batin. Ya, semuanya itu diberikan oleh Allah sedemikian rupa setiap hari, setiap saat. Hal ini senantiasa terjadi sampai tidak ada batasnya, karena di dalam mereka khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalamnya. Sehingga jamaah rahimakumullah, mari ya kita jadikan ayat-ayat Allah tentang azab sebagai pemacu kita, ya. Kita beribadah kepada Allah khaufan wa taman, ya, khauf dengan dasar takut tidak terima, takut akan azab Allah, dan juga berharap Allah menerima amal ibadah kita, berharap Allah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Pada akhirnya marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.